Masa depan demokrasi tanpa jurnalisme. Negara ini pernah punya pelita. Ia tak bersuara, tapi cahayanya melindungi kita dari gelap. Ia tidak ikut kampanye, tapi ia tahu betul bagaimana penguasa menggulung kenyataan. Ia tidak membawa senjata, tapi kata-katanya bisa menjatuhkan rezim. Namanya jurnalis. Bukan sekedar profesi, ia adalah panggilan jiwa dari orang-orang yang tak sudi membiarkan rakyat hidup dalam kebodohan dan manipulasi. Ia ibarat embun pagi di ladang informasi. Ia menyapu debu dari cermin agar kita bisa melihat wajah bangsa ini dengan jujur. Meski kadang menyakitkan, tapi sekarang pelita itu redup. Suara mereka menghilang satu persatu. Bukan karena kalah dalam perang ide, tapi karena kehilangan tanah untuk berbicara. Seorang jurnalis muda, panggil saja Ilham, pernah ngobrol dengan saya. Wajahnya jernih, matanya menyala. Seperti mata anak-anak pesantren yang baru belajar membaca tafsir dan mulai menyadari bahwa huruf bisa menjadi cahaya. Ilham tidak bekerja di media besar. Gajinya kecil, bahkan sering telat. Tapi semangatnya untuk menulis, menelusuri fakta, dan menyampaikan suara rakyat tak bisa dibayar dengan uang. Sampai suatu hari, kantornya tutup. Bukan karena skandal, bukan karena kehilangan pembaca, tapi karena pengiklan minggat, karena algoritma lebih memilih konten menari-nari dengan musik pendek daripada reportase panjang tentang petani kehilangan tanah atau nelayan kehilangan lautnya. Ilham di PHK. Sekarang ia menggojek, tapi setiap malam ia masih menulis di blog kecilnya, tanpa editor, tanpa honor, tanpa pamrih. Gus, katanya, kalau semua jurnalis berhenti menulis, siapa yang akan menjaga agar rakyat tidak hanya melihat dunia dari layar TikTok? Saya menunduk, bukan karena tak bisa menjawab, tapi karena malu pada diri saya sendiri. Kita, bangsa ini, membiarkan para penjaga cahaya itu sendirian dalam kegelapan. Jurnalisme di negeri ini sedang kehilangan rumah. Media satu persatu runtuh, seperti pohon tua yang lapuk dimakan rayap. Ada lebih dari 1.200 jurnalis di PHK selama 2 tahun terakhir. Sebagian pulang kampung, sebagian jualan kopi, sebagian patah hati dan berhenti menulis selamanya. Kita bilang, ini zaman digital, bukan salah siapa-siapa, tapi itu sama seperti membiarkan anakmu tenggelam di sungai, lalu berkata, salah sendiri, berenangnya lambat. Google, Facebook, TikTok bukan setan. Mereka hanya mengikuti hukum pasar. Tapi pasar tidak pernah kenal nurani. Yang viral dijadikan raja, yang dangkal dinobatkan sebagai konten terbaik, yang benar seringkali dikalahkan oleh yang ramai. Media yang selama ini jadi penjaga demokrasi, tiba-tiba jadi pengemis di hadapan algoritma. Mereka ikut-ikutan membuat judul bombastis. Mereka mengorbankan kedalaman demi kecepatan. Mereka mulai lupa, jurnalisme bukan soal siapa yang duluan, tapi siapa yang paling benar. Tapi jangan hanya salahkan digital. Media sendiri juga lupa siapa dirinya. Terlalu lama hidup dari iklan pemerintah dan sponsor konglomerat. Terlalu nyaman jadi alat kekuasaan. Terlalu sibuk mengurus siapa yang akan menang pemilu. Dan lupa siapa yang kelaparan di desa-desa. Mereka lupa bahwa jurnalisme bukan bisnis. Ia adalah ibadah, adalah pengabdian. Ia bukan sekedar pekerjaan, tapi jalan sunyi untuk menjaga kesadaran publik. Menjadi jurnalis itu seperti menjadi muazzin, menyerukan kebenaran, meskipun tak semua orang mau datang ke masjid. Lalu bagaimana dengan demokrasi? Demokrasi tanpa jurnalisme ibarat rumah tanpa jendela. Kita tetap tinggal di dalamnya, tapi tak tahu apa yang terjadi di luar. Kita bisa bicara, bisa memilih, bisa protes, tapi tak tahu arah, tak tahu konteks, tak tahu siapa yang sesungguhnya menggerakkan jarum jam kekuasaan. Ketika jurnalis dipecat,
Yang hilang bukan hanya pekerjaan, tapi juga pengetahuan rakyat tentang dirinya sendiri. Rakyat menjadi asing di negeri sendiri, berjalan di antara tumpukan informasi yang tanpa ruh, tanpa kedalaman, tanpa pertanggungjawaban. Kita menjadi penonton dalam drama negara kita sendiri. Solusinya bukan kembali ke masa lalu, tapi menemukan jiwa di masa kini. Negara harus hadir, bukan untuk menyensor, tapi untuk melindungi. Bukan untuk mengatur isi berita, tapi untuk memastikan bahwa jurnalis bisa hidup layak tanpa harus menjual idealismenya. Perlu ada skema Trusted Media Fund, bukan untuk menyuap, tapi untuk menyokong media untuk memilih jalan kebenaran. Harus ada regulasi agar platform digital global ikut menanggung beban peradaban, bukan hanya menikmati keuntungan. Dan media harus kembali ke makom suci jurnalisme, kembali belajar menulis dengan hati, bukan hanya dengan mesin. Kembali mengasuh rakyat, bukan sekedar menarik klik. Dan jurnalis, mereka harus tetap menulis meski dari kamar kos, dari kampung, dari pinggiran kota, karena suara mereka adalah denyutnya di bangsa. Mungkin demokrasi kita sedang sakit, mungkin ia sedang demam karena kehilangan jurnalis yang setia merawatnya. Tapi selama masih ada Ilham yang menulis di blognya, selama masih ada pembaca yang mencari kebenaran di balik berita, maka harapan belum mati. Jurnalisme itu seperti air wudhu, membersihkan sebelum kita bertemu Tuhan. Jika air itu dikotori, jika ia mengering, maka kita akan beribadah dengan wajah yang belum bersih. Kita akan berdemokrasi dengan pikiran yang belum tercerahkan. Dan negeri ini tak akan pernah benar-benar merdeka jika jurnalis-jurnalisnya dipaksa diam oleh kemiskinan, oleh kekuasaan, atau oleh algoritma. Sejarah Indonesia membuktikan peran jurnalis dalam menggelorakan semangat perlawanan. Ada Ki Hajar Dewantara, Tirto Adi Suryo, Adam Malik, Edward Dewasdeka, dan lain-lain. Mereka adalah jurnalis yang merawat ruh kemerdekaan. Harusnya kita tak bisa lagi tidur nyenyak karena pelita bangsa sedang padam satu persatu. Dan yang bisa menyalakan kembali bukan hanya jurnalis, tapi juga kita semua yang masih ingin hidup dalam terang. Tetap bersama dengan Wan Jaya di Mata Pena, menguak esensi peristiwa.